Halo Sobat Tubers, welcome back to channel paling hits kekinian, Seleb TV. Bareng gue King Obel di Seleb Review, Juli dulu. Terus. Duh, kok bulu kuduk gue jadi merinding ya. Perasaan tadi pas opening tuh adem ayem gak ada apa-apa gitu. Setelah masuk ke pembahasan ternyata tuh merinding loh bulu kuduk. Kira-kira kita mau bahas apa ya? Tuh. Pada kaget kan? Ini sebenarnya gue happy campur sedikit takut. Happy-nya kenapa? Karena gue ketemu lagi dengan kalian yang ada di rumah. Merinding dan takutnya itu karena kita hari ini tuh membahas sesuatu yang horor. Kira-kira apa ya? Ada yang bisa tebak? Apa? Hah? Iya, benar sekali. Kali ini kita akan membahas tentang Roy Kiyoshi yang ternyata paranormal satu ini itu mempunyai hobi yang sangat aneh. Yang mungkin aneh bagi kita dan mungkin terbiasa oleh Roy Kiyoshi sendiri. Karena apa? Karena Roy Kiyoshi itu hobi mengoleksi boneka aurah atau boneka-boneka horor. Duh, tambah merinding nih. Gue penasaran nih seperti apa kira-kira koleksi boneka aurah dari Roy Kiyoshi. Langsung aja kita lihat yuk. Ini dia. Pemberitaan yang viral di tengah-tengah masyarakat belakangan ini bisa membuat bulu kuduk kita merinding nih guys. Pemberitaan ini lagi ramai diperbincangkan karena ada beberapa selebriti yang tertarik untuk merawat boneka arwah atau spirit doll. Seperti paranormal Roy Kiyoshi. Roy Kiyoshi termasuk paranormal yang gemar mengoleksi boneka-boneka yang menyeramkan. Kira-kira boneka mana aja nih ya yang jadi favoritnya? Langsung aja yuk kita kepoin. Ini ada semacam sajian ini ketoprak buah. Seperti yang saya bilang, ini animisme dan dinamisme, budaya saja bukan agama. Jadi di Thailand percaya banget boneka-boneka seperti ini ada arwahnya yang menempati patung. Jadi boneka-boneka ini dihormati sebagai kayak yang anak yang membantu majikannya supaya anak yang membantu majikannya supaya keluarganya bisa selamat ataupun juga bisa menjaga rumah seperti itu. Nah, di belakang saya ini semua ini isinya semua boneka gitu, boneka berhantu atau boneka bernyawa. Kenapa saya bilang boneka berhantu? Karena saya belinya di pelosok-pelosok gang, kayak di Gang Paris, toko-toko vintage di luar negeri. Terus udah gitu saya dapet ini dari teman-teman saya juga, nitip kalau ke luar negeri gue nitip ya boneka. Nah ya lama-lama jadi banyak nih. Ada yang dari Belanda, ada yang dari Indonesia, dari Cina. Ini ada nama-namanya semuanya. Sebenarnya ada nama-namanya, tapi aku tuh kalau udah banyak begini udah lupa, nggak inget sama sekali. Jadi ya udah, ini juga bagus nih boneka ini. Semua boneka yang aku pegang ini nih ada isinya gitu. Jadi mereka di Thailand percaya bahwa arwah sang bayi yang terlantar itu bisa dimasukkan ke dalam medium boneka seperti ini. Yang paling kesayangan yang mana nih? Semuanya aku sayang. Ini kayak gini. Ini tato ini sama seperti tato yang ada di badan aku. Tapi nggak mungkin juga ya saya lihat. Cuma tato. Jadi di belakang ini ada tulisan Roy Kiyoshi.
Dan ini diberikan langsung juga dari sang kita manggil dukun ya, Lumpo kalau di Thailand. Dia menuliskan satu rajahan gitu, kemudian berniat supaya untuk menjaga rumah dengan baik. Terus dikasih abu gitu. Itu arti tatonya sendiri apa? Dalamnya ada isinya. Arti tatonya sendiri adalah perlindungan, kemudian juga dia membantu orang yang piara dengan baik. Ini namanya Rocky. Sebenarnya kalau ditanya kesayangan, ini kayaknya ini kesayangan nih. Karena lihat deh sampai aku pegang-pegang terus sampai mau hilang. Bagus loh ini. Aku suka banget. Yang ini agak beda sama yang bawah, yang ini agak ganas. Maksudnya ganas, spirit yang ada di dalam jiwa-jiwanya tuh memang benar-benar kenceng gitu. Gitu. Jadi aku pisahin taruh sini. Kalau taruh di bawah semua takutnya juga kotor kan ya, debu atau apa. Kalau ini kan bisa ditutup pintunya. OMG, hello. Ternyata itu boneka favorit dari Roy Kiyoshi. Dimana boneka tersebut berasal dari Thailand. Kita lihat kan banyak banget tato. Tapi gue sempat ke rumah Roy Kiyoshi waktu itu ya, melihat beberapa boneka arwahnya. Aduh, saking gue grogi menyebut arwah karena takut gitu kan. Karena gue pernah melihat di situ tuh ada beberapa boneka yang emang benar-benar lucu, tapi mereka mempunyai nyawa katanya gitu kan. Terus juga ada beberapa yang menyeramkan. Ketika gue masuk ke ruangan itu sepertinya ya kayak tadi awal-awal gue opening tadi ngerasa bulu kuduk merinding gitu loh kan. Bulu kuduk merinding gitu loh kan. Tapi nggak hanya Roy Kiyoshi, teman gue ya sedikit bercerita. Teman gue juga ada dikasih boneka arwah ini atau boneka spiritual oleh salah seorang paranormal. Awalnya itu kita lagi makan, gue bingung gitu kan. Pas setiap makan itu di depan mejanya itu ditaruh piring kecil, terus disisain. Bukan disisain sih, sebelum dia makan dipisahin dulu buat boneka tersebut. Awalnya gue penasaran, gue tanya, by the way kenapa lu pisahin? Gue kira kan untuk kucing gitu kan. Ternyata dia cerita, enggak Bel, katanya gue ini buat boneka gue ada di rumah. Hah? Boneka maksudnya? Iya, jadi disisiin makanan nanti nggak tahu lah seperti apa. Intinya itu makanan akan dimakan oleh boneka spiritualnya gitu. Sakingnya gue nggak percaya, gue masuk ke kamarnya. Kebetulan kafe itu dekat di tempat rumahnya dia gitu kan. Lo penasaran Bel, katanya? Iya, gue penasaran, kata gue. Terus gue ajak ke kamarnya dan gue ngeliat emang lucu banget ya. Tapi di situ udah ada susu, makanan lain gitu kan. Saking gue nggak percayanya, kok bisa sih? Emang dia bisa minum? Gue perhatiin, ternyata benar dong, dari sedotan itu keluar susu yang kayak tetesan, tik tik tik. Tik tik gitu loh. Gue kira, what? Ini beneran atau tidak gitu. Dan ternyata itu benar. Itu setiap susu yang mengalir keluar itu adalah disedot oleh boneka tersebut. Tambah merinding gue. Tapi ada juga teman-teman selebriti yang dikasih boneka spiritual juga, yaitu Chris Hatta. Kok Chris Hatta mau ada ya? Kira-kira teman-teman. seperti apa ya? Gue juga penasaran nih seperti apa. Kalau gitu langsung kita lihat yuk. Ini dia. Selain Roy Kiyoshi yang mengoleksi boneka arwah, kali ini ada Chris Hatta yang ternyata juga punya boneka aurah loh guys. Kalau tadi Roy Kiyoshi yang memiliki banyak boneka di dalam rumahnya, kali ini berbeda dengan Chris Hatta yang hanya memiliki satu boneka saja. Chris Hatta pun mengaku kalau boneka arwah yang dimilikinya itu merupakan suatu pemberian dari seseorang. Wow, jadi penasaran? Langsung aja yuk kita kepoin. Kita nggak sengaja ketemu di salah satu klinik kecantikan. Aku lagi ada perawatan di sana, dia pun juga sama. Tapi dia langsung menegur aku kan. Karena mungkin dia juga tahu sih, kayaknya dia tahu aku tuh kan suka banget koleksi barang-barang antik. Dan dia pasti tahu juga barang antik itu kan pasti ada rohnya, ada arwahnya. Dan dia menawarkan gitu. Ini aku ada boneka oke banget dan ini ada isinya, Chris mau nggak? Ya udah aku mau. Nah dikasih lihat tuh mau yang tipe gimana modelnya. Intinya boneka ini adalah sebuah media aja sih. Mau itu pakai boneka yang lucu juga kalau ada isinya, tetap aja ada isinya.
Ya udah aku pilih boneka Annabelle, jenis Annabelle. Diisi sama dia, aku nggak tahu seperti apa isinya kan. Ketika barang sudah sampai, aku kasih kabar ke beliau, beliau ngasih tahu, dan beberapa netizen pun yang bisa melihat dan bisa merasakan pun juga mengatakan hal yang sama. Padahal si Mbak Furi sama orang netizen ini kan nggak kenal. Tapi informasi yang aku dapat dua-duanya sama. Nah, percaya nggak percaya nih. Sebelum boneka ini datang dia udah ngasih tahu dulu. Nah ketika barang udah datang tuh cuman informasi aja. Annabelle udah nyampe rumah ya. Terus dia juga ngasih tahu itu ada namanya kalung pandulum. Itu kalung adalah media untuk berkomunikasi sama isi dalam boneka itu. Aduh, sepengetahuan gue Krisata itu mengkoleksi atau hobi mengkoleksi barang-barang jadul gitu kan. Kayak misalkan ada mainan piringan-piringan musik zaman dahulu. Terus juga ada meja-meja zaman dahulu, serta ada meja yang terbuat dari kayu-kayu rel kereta api. Tapi kok tiba-tiba Krisata menerima boneka arwah tersebut ya? Ya nggak tahu lah. Tapi kalau ngomong-ngomong masalah pemberian atau mengoleksi boneka arwah, gue dulu juga sempat ya pengen mempunyai boneka arwah. Cuman gue takut gitu kan, di kamar sendiri gitu kan. Terus harus memperlakukan mereka seperti apa gitu kan. Daripada gue takut dan salah merawatnya, mending jangan deh. Kayak Ivan Gunawan juga kan sempat dikasih juga kan oleh Ruben Oncu kalau nggak salah, boneka baby. Tapi katanya itu tidak memiliki arwah, itu cuman sebatas boneka doang. Tapi yang menjadi perdebatan masyarakat adalah Ivan Gunawan yang begitu berlebihan memperlakukan boneka tersebut seperti makhluk hidup atau seperti manusia. Sempat gue lihat juga di YouTube-nya Ivan Gunawan bahwa dia melakukan sesi pemotretan, terus membelikan baju-baju dan juga memperlakukan seperti bayi beneran. Oke lah, kita tinggalkan dulu beberapa boneka-boneka dari spiritual tersebut. Berbeda lagi dengan pemain horor, ya kan? Pemain horor yang kita tahu seharusnya mereka juga punya, yaitu Kiki Fatmala. Tapi beda cerita, Kiki Fatmala tidak memiliki boneka horor, ya sepengetahuan gue ya. Cuma nggak tahu lah dia punya apa enggak, tapi di pemberitaan belum ada. Tapi dia mempunyai pengalaman saat syuting. Kira-kira pengalaman horor apa ya yang dialami oleh Kiki Fatmala? Langsung aja kita kepoin. Ini dia. Kalau dikasih boneka arwah atau mengoleksi, mungkin ini adalah kemauan sendiri ya guys. Tapi apa jadinya nih dengan aktor senior Kiki Fatmala yang memiliki kisah horor saat pulang syuting? Pemain sinetron Si Manis Jembatan Ancol ini mengaku loh guys, merasa ada yang menumpang di dalam mobilnya. Wah, bulu kuduk gue kok jadi merinding ya. Aku syuting di daerah Kebun Raya Bogor tuh bukan cuma sehari 2 hari, sering banget gitu. Dan udah tahu jalan masuknya kemana, jalan keluarnya kemana tiap hari. Udah tahu karena udah sering syuting di situ. Terus ada satu malam, kadang-kadang kalau syuting itu biasanya kalau syuting horor kita tuh mulai jam 6 malam pas matahari udah mulai hilang, kita baru mulai syuting. Terus kalau matahari udah mau mulai nimbul, kita tuh break, udah selesai karena untuk ambil banyakan eksterior kan. Terus biasanya aku pulang syuting tuh jam 5 pagi, udah mulai terang baru pulang, nggak pernah ada masalah. Tapi kadang-kadang syuting juga ada waktunya yang cuma udah jam 2 pagi, scene aku cuma sedikit, Mbak Kiki udah selesai nih, udah boleh pulang gitu ya. Pada malam itu kebetulan aku pulang cepet, pulangnya mungkin jam 1, jam 2 gitu ya. Mbak Kiki nih udah selesai, scene-nya udah habis, boleh pulang gitu. Aku seneng banget kalau udah pulang cepet, biasa pulang pagi kan. Bisa tidur lama nih gitu kan. Pas aku buru-buru pulang, aku nggak pakai supir waktu itu, aku bawa sendiri. Aku udah tahu jalan keluar Kebun Raya tuh seperti apa. Terus udah gitu nggak tahu malam itu aku keluar dari Kebun Raya tuh nggak enak gitu, walaupun seneng mau pulang cepet mau tidur, tapi kok perasaan kayak dingin terus kayak merinding gitu ya. Terus aku tuh cuma ngelihat ke atas spion begitu, perasaan kayak ada yang duduk di belakang gitu. Nggak tahu itu perasaan aku
atau memang bener-bener ada, atau perasaan karena aku sering memerankan tokoh hantu, terus suasananya malam gelap, terus aku tuh yang mau keluar tuh nggak, kok muter nggak bisa keluar, aku tuh yang udah baca, terus sebelah aku tuh perasaan kayak ada, nah dari udah spionnya dipindahin, kayak ada yang duduk di sebelah, tapi aku tuh nggak berani nengok, tapi karena dari bayangan samping tuh kayak ada yang duduk gitu, yang ngeliatin aku terus duduk, aku tuh yang udah nggak tahu mau ngapain, cuma pengen nangis, udah baca tuh aku yang aduh cepet keluar, pengen ada lampu, cari cahaya lampu yang tempat terang gitu loh. Pengen kalau ada orang atau ada lampu lebih ngerasa nyaman, lebih ngerasa gitu, tapi karena gelap banget gitu, aku tuh yang nggak tenang banget. Toto pas nemuin satu titik ada lampu, ternyata itu bukan jalan keluar, tapi aku balik ke lokasi syuting lagi. Jadi aku muter-muter di situ tuh baliknya ke lokasi syuting lagi, nggak keluar. OMG, oh my god, antara takut atau kaget atau gara-gara tape ini jatuh. Tapi sebenarnya kalau mendengar berita dari Kiki Fatmala tadi ya, benar-benar gue ngerasain sendiri, bukan cerita tapi pengalaman horor. Dimana saat itu gue lagi masak gitu kan, pas lagi masak, gue kan sering iseng orangnya kan, candain teman gue pas saat dia lagi masak juga gitu kan. Ketika gue masak itu pas banget malam Jumat. Ini sumpah, ini merinding banget. Waktu itu gue lagi masak, gue kan rambutnya lagi dikuncir waktu itu kan. Pas lagi dikuncir rambut, pas lagi masak aduk, ada yang lewat. Pas gue, ini apa? Karena gue takut, gue kira mungkin ini rambut. Gue cek, rambut gue dikuncir kata gue kan. Kemudian gue tinggalin itu masakan, gue lari ke atas. Kebetulan kan tingkat 2, gue lari ke atas. Kak, gue bilang, tadi lo nakutin gue ya? Tadi lo ngejalin gue ya? Enggak Bel, kenapa? Demi Allah Kak, tadi di belakang gue ada orang sekilas lewat. Dan itu gue ngeliat sekilas bayangan putih, itu lari ke atas tangga. Ternyata enggak. Akhirnya ya udah, gue nggak tahu tuh masakan gosong apa enggak. Gue suruh teman gue matiin semuanya. Yang keduanya itu di kantor. Ini sumpah demi Allah gue nggak bohong, benar-benar gue nggak bohong. Itu pas kejadian di malam Jumat. Gue lagi ngetik nyari materi buat tayangan untuk Selebrita Expose ya kan. Terus gue sendiri di ruangan, tiba-tiba di di pintu itu kerenggang sedikit. Gitu kan, pas cari-cari seperti orang ngintip gitu. Terus gue bilang, hah siapa itu? Gue gituin kan. Gue lari lagi keluar. Gue tanya ke produser gue, Mbak tadi lu ngintip ya? Enggak Bel katanya. Hah demi Allah itu serius, dan gue ngeliat itu mukanya datar, baju putih. Oh my god, itu merinding banget ya Allah. Merinding banget ya Allah. Merinding banget ya Allah. Dan semoga ya buat kalian jangan berharap untuk bisa melihat makhluk-makhluk halus tersebut gitu. Atau makhluk-makhluk astral, dan gue juga gak pengen melihat lagi. Sebenarnya antara ada dan tiada gue juga gak tahu ya. Tapi dari beberapa pengalaman cerita, terus apa yang gue lihat, ya walau alam lah ya, percaya kita takutnya syirik, nggak percaya nanti dia datang gitu kan. Tapi ya udahlah. Tapi yang paling nyata adalah, sayang sekali ini lebih horor dari itu. Karena apa? Karena berita kita tentang horor telah habis, dan durasi kita untuk hari ini juga telah habis. Tapi jangan sedih, karena apa? Kita akan kembali dengan berita-berita yang update pastinya kan, dengan tentunya dengan selebriti-selebriti kesayangan kalian. Tapi sebelum closing nih ya, jangan lupa kalian untuk like, subscribe, dan bunyikan tanda lonceng, tengeneng, dan komentar juga ya. Akhirnya gue King Obel pamit dan sampai jumpa. Takut. Iya.